kami di podcast Posescare 2025. Ruang nyaman, tempat dimana kita bisa ngobrol, refleksi, dan sama-sama belajar tentang isu yang sering banget nih kita alamin. Bersama aku, Vicky Tania. Jadi hari ini kita bakal ngobrolin topik yang jujur relate banget di kalangan mahasiswa. So, tema materi kita hari ini adalah toxic productivity, busy but empty, change by deadline, abandoning oneself. Jadi tuh kita bakal ngobrol gimana sih sebagai mahasiswa kita tuh kayak udah tugas dari pagi sampai malam, belajar mati-matian, ikut organisasi, prestasi, tapi kok rasanya masih hampa gitu. Bahkan kita tuh sampai lupa nanya ke diri kita sendiri, kita tuh bahagia nggak sih ngejalanin ini semua? Kita tuh capek nggak sih? It's okay teman-teman, well you're not alone. Dan tentunya hari ini aku nggak bakal sendirian nih. Aku bakal ditemenin sama sosok yang keren banget, dimana sosok ini tuh udah sering banget nih mengalami atau mungkin sering banget ngatasin hal-hal yang kita alamin. Beliau adalah seorang mahasiswa IDB University dan juga duta IPB yang pastinya radical about mental health. Langsung aja kita sambut Kak Azizia Lada. Halo Kak, kayak aku kalau lihat Kakak nggak pernah gitu sehari nggak cantik ya. Cantik banget. Aku juga cantik. Kasih Kak, aduh aku salah tinggi. Kakak gimana nih Kak kabarnya akhir-akhir ini? Kabarnya alhamdulillah baik dan sangat bersemangat untuk sharing kali ini. Alhamdulillah sih Kak kalau baik, semoga kuliah juga langsung baik ya Kak. Amin, amin. Aku lihat kan Kakak nih akhir-akhir ini di Instagram kebetulan aku lihat kayak sibuk banget ya. Kalau boleh tahu nih apa sih kesibukan Kakak akhir-akhir ini? Sebenarnya bukan sibuk mungkin ya, produktivitas akhir-akhir ini apa gitu. Aku menjalani sebagai duta IPB gitu, jadi kita promosi ke sekolah-sekolah. Terus juga sekarang aku lagi running di Jelajah IPB 2025 dan mungkin ini juga promosi boleh ya. Jadi Jelajah IPB itu nanti kita akan roadshow ke sekolah-sekolah dan juga ada open house-nya di IPB gitu. Jadi nanti semua siswa-siswi SMA yang di seluruh Indonesia boleh banget untuk datang ke IPB gitu. Jadi nanti di IPB itu mungkin bakal rame banget Rame ya. banget. Oke, berarti kan kalau aku dengar nih dari cerita Kakak tadi, sibuk tuh udah jadi makanan sehari-hari ya buat Kakak. Tapi gimana sih Kak caranya kita tuh ngatasin biar sibuk ini malah nggak jadi bumerang dan nggak makan diri kita sendiri? Atau menurut Kak Azizia, apa sih definisi toxic productivity itu yang kebetulan itu adalah tema kita hari ini? Karena kan akhir-akhirnya aku lihat tuh banyak banget mahasiswa yang terjebak dalam toxic productivity ini. Menarik banget sih bahasannya kali ini. Dan kalau misalnya menurut aku toxic productivity itu kayak misalnya ibaratnya mesin yang terus kita jalanin sehari-hari, atau nggak kita punya handphone kita mainin terus-terusan jadi panas dan bisa-bisa baterainya meledak atau baterainya menggembung, sama kayak toxic productivity, dimana saat kita memberikan dorongan kepada diri kita untuk terus beraktivitas, terus bekerja, tapi bukan karena keperluan atau bukan karena kita perlu, tapi kita merasa itu harus. Jadi misalnya dalam sehari kita tuh pengen terus-terusan untuk bekerja, untuk beraktivitas, padahal sebenarnya itu nggak kita lakukan kayak gitu. Jadi kita nggak ngasih ruang untuk diri kita istirahat. Beda sama produktivitas atau produktif. Kalau produktif kita punya space, kita punya waktu gimana atau kapan sih kita harus istirahat, kapan kita untuk bekerja, kapan kita untuk ada untuk diri sendiri kita. Jujur sih Kak, aku juga bahkan kadang tuh juga ngerasa gitu, kayak aku tuh udah beraktivitas nih dari pagi sampai malam, tapi tuh kayak ngerasa aku tuh masih ngerasa kurang cukup gitu. Dan bahkan mungkin teman-teman juga ngerasain ya yang lagi nonton. Tapi ini menurut Kak Azizia sendiri, apa sih pemicu dari toxic productivity yang sering banget dialami sama mahasiswa ini? Banyak banget sih ya faktor-faktornya atau pemicunya, dan mungkin ini juga relate sama aku. Kalau misalnya yang pertama itu mungkin ada dorongan dari keluarga, atau biasa teman-teman aku bilangnya kayak beban keluarga atau kayak tanggungan yang harus kita bawa menjadi seorang anak di keluarga gitu. Pasti banyak banget harapan-harapan dari orang tua gitu ya, dari keluarga yang ingin kita untuk sukses, terus kita termotivasi, tapi kita nggak bisa ngerem motivasi itu, atau nggak bisa ngerem ego itu untuk terus beraktivitas, untuk terus kerja. Itu bisa jadi dorongan atau beban
beban moral dari keluarga karena dari kefomoan kita sehari-hari. Misalnya kita lagi buka Instagram nih, aduh lihat SG-nya dia sibuk banget deh, kok aku masih rebahan sih di kamar gitu. Itu juga bisa salah satu menjadi pemicu. Terus atau enggak kayak lihat teman gitu, kita datang masih buka acara terus kayak kok teman kita udah jadi ini ya, kita masih belum jadi apa-apa. Itu juga bisa jadi banyak banget faktornya. Iya, setuju banget sih Kak. Aku juga lihat kan, bahkan mungkin beberapa mahasiswa tuh mengalami karena hampir sebagian besar karena media sosial. Kita kan pasti setiap hari bermedia sosial, kayak ngeliat, ih ada nih yang lulus 3,5 tahun, ada yang udah bisa ke luar negeri, ada yang ikut lomba ABCD gitu. Tapi sampai tanpa sadar kita tuh lupa bahwa kita punya jalan yang berbeda. Tapi itu gimana ya Kak, cara kita sebagai mahasiswa tuh kayak sadar akan batasan biar kita tuh berhenti, nggak FOMO. Kalau dari Kak Azizia sendiri itu gimana Kak? Tips dari aku, tentuin dulu goals kalian tuh apa. Misalnya aku setelah lulus pengen jadi ini, atau pengen kerja jadi ini. Nah, cara untuk meraih mimpi kita atau goals kita itu caranya kayak gimana? Jadi kita melakukan suatu aktivitas atau melakukan kegiatan tuh sesuai dengan apa yang kita tuju gitu, linear dengan apa yang kita tuju. Misalnya aku pengen ikut organisasi ini karena aku perlu untuk meningkatkan soft skill aku, misalnya dari public speaking, dari teamworknya gitu. Jangan sampai kita ngambil semua hal kayak ikut organisasi inilah itulah sampai kayak dalam satu timeline kita ikut organisasi 5 gitu, berlebihan banget kan ya. Terus juga siapin to-do list, misalnya di bulan ini aku pengen mencapai apa-apa aja gitu, atau enggak di satu hari ini, di hari ini misalnya aku pengen ngerjain ini, dan biasanya itu tuh dalam satu hari maksimal 3 kegiatan yang kita lakukan. Misalnya aku hari ini mau ngerjain tugas, terus aku mau ngisi ke podcast ini, sama nanti mungkin aku mau rapat duta. Itu juga udah lebih dari cukup, karena kita juga butuh waktu untuk diri kita beristirahat kayak gitu. Setuju banget sih Kak, karena tuh kadang kalau tanpa to-do list kita tuh kayak jadi bingung harus yang mana dulu, dan kita kayak ikut semua gitu ya. Tapi gimana ya kalau permasalahannya semisal kita tuh merasa bersalah, kayak apa yang Kakak ceritain, yang teman kita produktif, kita jadi kayak, ih kok aku cuma bisa segini, temanku udah keren, yang bikin kita ngerasa kalau kita istirahat, kita tuh malah jadi kayak, aku kan bisa produktif, kenapa aku malah istirahat gitu. Yang kadang sampai bikin mahasiswa ini jadi kurang istirahat. Kalau kayak gitu tuh gimana Kak? Benar. Ada beberapa case kalau misalnya kita tiduran gitu, kita istirahat malah jadi feeling guilty gitu kan ya. Padahal menurut aku, dan mungkin bisa dipahami juga untuk teman-teman semua, bahwa istirahat atau nggak makan, sarapan, hal-hal tersebut tuh bukan sebuah hal yang harus kita sampingkan gitu. Kenapa harus feeling guilty gara-gara kita istirahat, padahal itu kebutuhan kita. Terus kayak misalnya kita mau beraktivitas, kita mau kuliah, tapi kita lupa sarapan gitu kan. Itu pada suatu kewajiban atau kebutuhan buat kita. Jadi jangan kita misalnya makan enak ataupun kita istirahat gara-gara aku mau self reward hari ini, aku mau istirahat. Padahal istirahat ada suatu kebutuhan kan. Jadi teman-teman nggak usah ngerasa feeling guilty kalau misalnya teman-teman mau istirahat, ataupun sekadar kayak aku pengen ningkatin hobi aku nih gitu. Aku pengen ngasah hobi aku. Itu juga bisa banget, jangan sampai feeling guilty gara-gara istirahat lah ya. Jadi ini kita jadi istirahat sebagai kebutuhan, malah jangan dikesampingkan ya kan. Mungkin kalau dari tadi kita bahas tentang masalah-masalah nih, kalau dari Kak Azizia ada nggak sih solusi biar kita sebagai mahasiswa tuh tetap produktif, tapi produktif yang sehat gitu? Ada nggak solusinya? Solusinya adalah kita yang pertama manajemen waktu ya. Kalau tips dari aku tuh biasanya suka pakai Notion atau Google Calendar juga bisa. Jadi kayak tiap harinya aku tahu harus ngapain aja, dan aku ngasih jadwal buat aku istirahat juga, buat aku me time lah sama diri aku sendiri gitu. Bahkan cuma sekedar dengerin lagu beberapa menit juga itu works banget sih di aku untuk beristirahat. Terus juga bisa nerapin misalnya 2 jam kita bekerja atau 2 jam kita belajar, nanti setelah itu 15 menit kita beristirahat gitu. Jadi tetap produktif, nggak berleha-leha,
Jadi kita memberikan waktu untuk kerja, memberikan waktu untuk istirahat juga. Terus tadi sih yang paling penting to-do list yang aku bilang. Jadi harus tahu target-targetnya biar kita tetap produktif. Terus jangan FOMO-an karena setiap orang punya jalannya masing-masing. Terus juga diri kita kan bukan robot yang terus-terusan harus kerja, terus-terusan harus beraktivitas. Kita juga manusia, punya batasan. Kasihanlah ke diri kita, kasihani diri kita, sayangi diri kita. Kalau misalnya terus-terusan nanti sakit gitu. Kalau misalnya sakit kan itu lebih susah lagi untuk bangun kembalinya. Coba buat mindset kalau misalnya kita istirahat atau kita break sejenak, itu bukan kita ketinggalan, tapi adalah suatu langkah biar kita bisa melompat lebih jauh gitu. Saya setuju banget sih Kak, berarti kan tadi kita harus bikin to-do list biar kita tahu kapan kita istirahat dan kapan kita produktif. Cuman nih Kak, kalau kita lihat dari beberapa mahasiswa ya, teman-teman mahasiswa ini nggak bisa bedain nih Kak antara produktif sama maksain diri. Kadang di to-do list udah banyak, tapi dia masih merasa aku masih bisa kok, aku masih bisa kok. Nah itu gimana ya? Mungkin Kakak ada tips sebagai mahasiswa biar mahasiswa ini bisa bedain mana yang mungkin dia udah dikasih maksain diri tapi produktif gitu. Yang paling penting, iya banyak sih orang yang udah set to-do list tapi nggak realistis. Jadi misalnya dalam sehari dia berasanya sehari itu lebih dari 24 jam gitu kan. Padahal dalam 24 jam itu ada jam-jam kita harus istirahat, kita harus kerja gitu, kita harus belajar, ataupun kita memberikan ruang untuk diri kita sendiri. Terus juga cara ngebedain sama maksain diri tuh, kalau misalnya kita produktif kerasa di akhirnya, misalnya kita udah berkegiatan, kita udah mencapai goals itu, kita akan merasa satisfied atau kita merasa puas dan kita merasa happy gitu, atau kayak bersyukur, ya alhamdulillah ya aku hari ini udah kayak gini. Tapi kalau misalnya toxic productivity itu, kita bakal mikir setelah kita beraktivitas atau mencapai suatu goals, kita akan mikir kayak ngapain lagi ya, aku harus ngapain lagi ya. Nah itu yang nggak bisa direm kayak gitu. Jadi pintar-pintar cari to-do list yang realistis yang bisa kita kerjakan, misalnya dalam rentang sehari, seminggu, sebulan, atau jangka panjang gitu. Jadi kita juga harus tahu jangka waktu si to-do list atau goals tersebut harus tercapai. Oke, keren banget ya Kak Divya ini gitu. Bukan seberapa banyak yang kita lakukan di to-do list, tapi gimana sih kita melakukan to-do list itu dengan sadar ya Kak ya. Iya. Nah mungkin tadi kan Kakak juga bersinggung nih terkait FOMO ya, karena ada beberapa mahasiswa yang aku sadar aku capek gitu, tapi aku tuh nggak mau ketinggalan, aku tuh FOMO. Nah kalau tadi Kakak bilang jangan FOMO dan lain-lain, gimana sih Kak cara kita berdamai dengan rasa FOMO itu sendiri? Oke, FOMO ya. Kalau misalnya menurut aku, terapin mindset kita semua punya timeline dan punya waktunya masing-masing. Jadi mungkin misal ada beberapa orang yang mencapai kesuksesan di umur 25 gitu. Terus ada juga orang yang mencapai kesuksesan di umur 30 atau sebagian. Nah setiap orang tuh punya jalannya masing-masing, punya waktunya masing-masing. Jadi jangan sampai kita iri dengan pencapaian atau kesuksesan orang lain. Kita boleh termotivasi untuk melangkah lebih maju gitu dari orang lain, tapi jangan sampai kita membebani diri kita gitu. Terus cara ngebatasin FOMO atau cara biar kita nggak FOMO adalah kita harus tahu hal yang kita lakukan atau kegiatan yang kita lakukan itu berdampak nggak sih buat kita. Hal yang kita lakukan tuh sebenarnya bermanfaat nggak sih? Atau kita cuma menuhin waktu aja di hari-hari kita, itu malah jadi nguras energi doang. Nggak ada dampak atau benefit yang kita dapatkan nantinya, dan itu jadi sia-sia gitu. Jadi coba kembali lagi ke goals awal, kita tuh ngapain sih. Dan kalau FOMO tuh menurut aku nanti kita akan kehilangan arah. Kita nggak tahu sebenarnya aku ngikutin ini tuh buat apa ya. Kayak aku cuma dapet capeknya doang deh, atau kayak aku cuma dapet nangisnya doang. Dan aku tuh suka sedih
Jadi kalau misalnya orang-orang ikut kepanitiaan atau bisa ikut organisasi, malah dapatnya sedihnya doang, atau nangisnya doang, lagi program nangis, aduh jangan sampai. Padahal kan niat awalnya kita ikut organisasi atau kita berkegiatan tuh untuk membangun diri kita kan, untuk kita lebih baik lagi gitu. Tapi jangan sampai melukai diri kita sendiri kayak gitu. Aduh, jujur aku sendiri tuh lihat banget ya. Jadi aku kayak berasa ditampar sedikit. Tapi harus lebih halus gitu. Karena jujur banyak banget kan, apalagi mahasiswa kayak teman-teman aku dan aku di tingkat awal kayak kita ngerasa ih pengen ikut penelitian ini jadinya over gitu. Tapi Kak, kalau aku boleh tahu nih, dari Kakak sendiri pernah nggak sih Kak Alizia ini terjebak dalam toxic positivity sendiri? Mungkin Kakak ada nih pengalaman pribadi yang bisa di-sharing di sini dan jadi pelajaran buat kita. Pernah banget. Dan itu awal mula aku kan dulu tuh aku nggak GERD ya, terus aku jadi GERD tuh gara-gara itu. Jadi waktu itu waktu masa PPKU biasa lah ya, itu kita belum bisa ngontrol kegiatan, jadi pengen ikut ini ikut itu, katanya sih ngejalin relasi ke banyak orang, tapi ternyata kita sendiri yang kelimpuhan, aku sendiri yang kayak aduh ternyata capek ya gitu. Sampai waktu itu telat makan lah, terus juga minum kopi terus-terusan, pada akhirnya jadi GERD. Terus tapi hal yang membuat aku sadar tuh omongan orang tua aku. Omongan orang tua aku tuh gini, kan aku tuh orang Bandung ya, jadi dipanggilnya tuh Neng. Neng, hidup tuh nggak harus berlari. Kamu boleh berjalan, kamu boleh berhenti, kamu boleh beristirahat, kamu boleh berdiam diri sejenak. Bukan karena kamu lemah, kamu diam bukan karena kamu lemah, kamu diam tuh bukan karena kamu ketinggalan, tapi itu untuk recharge diri kamu sendiri gitu. Jadi nggak harus terus-terusan lari, karena aku juga bilang kayak gini, tapi Pak, aku kan pengen jadi cheetah. Jadi fun fact-nya, hewan kesukaan aku tuh cheetah. Karena dia kan berlari kencang gitu ya. Iya. Aku pengen banget jadi orang yang bisa berlari kencang, terus juga bisa beradaptasi gitu. Aku pengen deh jadi cheetah yang terus-terusan berlari. Terus tapi aku sadar seorang cheetah yang suka berlari pun dia juga ada waktu untuk berhenti, ada waktu untuk beristirahat, ada waktu untuk dirinya berdiam diri sejenak, nggak terus-terusan berlari kayak gitu. Karena balik lagi kita bukan robot. Itu yang menyadari aku. Dulu waktu aku PKU tuh kayak aku ikut ini, ikut itu gitu, sampai kayak teman-teman aku, Zi udah, aku tuh sering diingatin juga sama teman-teman aku, Zi udah istirahat. Terus kayak aku pengen pencapaian lebih, terus lebih, tapi ternyata itu masuk ke golongan toxic productivity kayak gitu. Wah, berarti ternyata tuh hampir semua mahasiswa mungkin yang kayak mengalami toxic productivity ini. Bahkan Kak Alizia pun pernah ada di titik tersebut. Jadi tuh emang untuk kita dapet titik yang mungkin sekarang, kita harus ngelakuin titik tersebut, betul. Dan itu yang menyadari aku sampai sekarang tuh menjalani kegiatan-kegiatan, pasti aku kembali lagi ke tujuan awal aku gitu. Aku pengennya kayak gini, aku pengen ngikutin kegiatan yang aku suka dan aku mau gitu. Dan mungkin kalau misalnya ikut organisasi atau kepanitiaan atau aktivitas, itu biasanya nggak jarang juga kita diajakin sama teman gitu kan. Kalaupun ajakan itu nggak kita sukai atau nggak selinir dengan tujuan kita, boleh banget untuk nolak. Misalnya nih kamu gitu ya, diajakin, yuk aku ikut organisasi itu sama aku berdua kok, ayo seru kok. Tapi kamu ngerasa kayak kayaknya aku nggak perlu deh untuk masuk ini, aku nggak minat, nggak sesuai dengan keinginan aku. Boleh banget kamu untuk menolak. Ini enggak, aku pengen fokus sama diri aku pengen ngembangin diri aku sesuai dengan tujuan awal aku. Oke, setuju sih Kak, karena tuh kadang bahkan teman kita yang ngajak buat toxic productivity itu. Sebenarnya bukan teman kita yang ngajak toxic productivity sih, tapi kayak awalnya teman kita tuh kayak pengen ada kegiatan bareng mungkin ya. Awalnya sih tujuannya sih bagus, tapi karena kalau kebanyakan jadinya toxic productivity. Kan dari kita mungkin bicara kalau ini terjadi ke diri kita ya Kak, cuman gimana kalau in case-nya itu kasus ini tuh terjadi ke teman
tadi udah ada di toxic productivity, kayak mungkin temannya Kak Azia tadi ke kakak gitu, tapi kita tuh mau menyelamatkan dia, kita tuh mau merangkul dia. Nah, kalau terjadi ke teman kita tuh caranya gimana sih Kak merangkulnya? Caranya yang paling ampuh adalah pendekatan secara emosional sih. Misalnya kita ajak ngobrol gitu. Dan waktu aku ada di fase toxic productivity pun, aku diajak ngobrol sama temen aku, sama keluarga aku gitu. Saat ini aku udah capek banget, tuh mereka bantu aku untuk untuk bangkit kembali gitu. Dan keluar dari zona toxic productivity itu. Jadi kalau misalnya teman-teman punya sahabat yang kayak di fasenya, ya dia perlu deh untuk beristirahat atau dirangkul gitu, kayaknya kegiatannya tuh overload deh sampai dia sakit-sakitan atau kayak gimana. Coba ngobrol sama dia, pendekatan ya secara kayak temen lah ya, temen gimana gitu ngobrol. Ya kamu harus istirahat sejenak karena tubuh kamu juga butuh istirahat. Gak terus-terusan harus kerja, gak terus-terusan harus lari gitu. Boleh istirahat sejenak untuk kita bisa melampaui yang lebih. Kita harus istirahat untuk recharge diri. Terus pun kalau misalnya teman kamu kayak gitu terus masih nggak aku, mungkin coba untuk mending ngobrol ke keluarganya gitu atau lagi. Dan biasanya dukungan dari keluarga juga lebih menyentuh ya daripada kita sebagai temannya. Jadi banget sih Kak, mungkin bisa diterapin juga sama teman-teman yang lagi nonton ketika temannya lagi seperti itu. Mungkin terakhir nih, kakak ada nggak sih mungkin satu pesan lah buat teman-teman semua atau mahasiswa yang lagi nonton ini, yang mungkin lagi capek, lagi lelah, lagi hampa dan lagi terjebak nih di toxic productivity, ada nggak sih pesan kakak buat teman-teman semua? Pesannya, kalau misalnya sekarang kamu lagi capek atau kamu lagi membutuhkan bantuan gitu, kamu boleh banget buat ngobrol sama teman kamu boleh ngobrol, mencurahkan apa yang sedang kamu alami, sedang kamu rasakan. Kalau misalnya kamu feeling guilty saat kamu melakukan hobi atau saat kamu beristirahat, jangan ngerasa feeling guilty, jangan sampai ngerasa feeling guilty karena itu adalah kebutuhan diri kamu. Terus kalau misalnya kamu merasa harus terus-terusan bangkit, itu harus terus-terusan untuk bekerja, beraktivitas, coba di stop, coba di filter kegiatan-kegiatannya, karena kamu juga harus menyayangi diri kamu dan ya tubuh kamu itu butuh istirahat. Gak apa-apa istirahat sejenak, karena istirahat itu bukan bagian dari kekalahan, bukan bagian dari ketertinggalan. Tapi tadi yang aku bilang, kalau misalnya kamu istirahat, coba berpikir kalau masalahnya itu tuh sebuah recharge untuk diri kamu agar kamu bisa melompat lebih jauh, biar goals-goals kamu bisa terpenuhi, bisa tercapai kayak gitu. Kayak aduh nyentuh banget, ternyata itu tersentuh deh. Terima kasih banyak Kak. Mungkin teman-teman tadi juga udah dengerin penjelasan keren dari Kak Azia yang sangat keren tentang apa sih toxic productivity ini, gimana kalau itu terjadi ke kita, gimana caranya ngatasin FOMO, dan gimana sih cara kita nyusun to-do list biar kita nggak terjebak di sini. Tadi juga Kak Azia udah nyampein ini, gimana kalau ini juga terjadi di teman-teman terdekat kita. Mungkin nanti teman-teman kalau mau masih ada yang nanya ke kakak, boleh nih lewat apa Kak ngehubunginnya? Lewat IG aku Azizia ada 2 kali WDM. Oke, nanti Azizia WDM. oke Kak Azizia WDM. Nanti aku izin DM juga ya Kak ya. Ya terima kasih sekali lagi Kak Azizia udah nemenin kita ngobrol, dan kan tips and trik yang semoga nih bisa direalisasikan sama seluruh mahasiswa. Dan buat teman-teman semua, jangan lupa bahwa berhenti itu bukan berarti menyerah, karena terkadang itu adalah satu-satunya cara kita untuk bertahan. Kita mungkin sering diajarkan untuk mengejar mimpi, tapi bukan berarti kita harus berhenti. Terkadang kita juga perlu istirahat, sebab bahagia bukan hanya hasil akhir, tapi bahagia adalah bagian penting dari perjalanan itu sendiri. That's all. Sampai jumpa di podcast Proses Care selanjutnya. Dadah Saintis.